Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas tentang HIV. Jadi kemarin saya baru saja meminta data pengidap HIV atau yang terkena HIV di Provinsi Riau, teman-teman sekalian. Dan data ini sebenarnya rilis dari Dinas Kesehatan. Saya mintanya kepada teman-teman yang bersentuhan dengan program ini. Ini data tahun 2024 ya. Angkanya cukup tinggi kalau akumulasi. Tapi kalau untuk tahun 2024 sendiri angkanya lumayan turun, tapi menurut saya masih cukup besar sih angka yang terdeteksi. Itu terdeteksi ya, yang melakukan pemeriksaan terkait HIV mungkin yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Jadi angkanya itu kalau akumulasi karena dia kan dijumlahkan terus tuh. Karena penyakit ini sampai hari ini kan belum ada obatnya, belum ada yang virusnya belum ada yang dari penelitian ya, mungkin yang sepengetahuan saya ya, belum ada yang sembuh dari penyakit ini. Mungkin hanya bisa ditekan efek samping dari virus ini. Jadi totalnya di Provinsi Riau itu sudah ada 10.029 orang yang terjangkit HIV. Yang sudah ke tahap AIDS itu sekitar 4.161 orang. Cukup besar teman-teman sekalian. Nah, kenapa saya bahas HIV di video kali ini? Sebenarnya untuk mengasih tahu ke kalian semua juga sebenarnya bahwa kasus virus HIV itu masih ada di sekitaran kita. Nah, sebenarnya ini untuk warning buat teman-teman. Kemarin wali kota gubernur atau wali kota ya Pekanbaru kemarin melakukan razia ke salah satu tempat di Pekanbaru, yang tempat yang sering dikunjungi oleh para remaja. Di situ ditemukan ada kondom bekas dan sebagainya. Ya, asumsi saya ini berarti masih banyak lah, mungkin ya bisa jadi remaja yang melakukan seks di luar nikah ya. Ya sebenarnya kalau pakai kondom, kalau dari perspektif HIV mungkin salah satu upaya untuk tidak terkena HIV. Cuman yang saya ingin tekankan ke kalian, kita kan di genre, kita kan triad genre kita tuh ya, katakan tidak untuk seks pranikah, jangan nikah di usia dini, terus jangan nafsa. Ya kalau dulu, kenapa saya bahas HIV? Kalau dulu kan HIV masuk dalam salah satu triad genre dulu. Triad genre itu katakan tidak pada nafsa, katakan tidak pada seks bebas, katakan tidak pada HIV. Nah kalau sekarang kan HIV tidak di triad genre, tapi kan HIV tetap salah satu dampak atau efek buruk ketika kalian melakukan seks pranikah, apalagi melakukan perilaku seks menyimpang. Nah ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian, buat warning kita semua, hati-hati ketika melakukan seks pranikah. Di materi kan sering disampaikan bahwa ketika melakukan seks pranikah kalian berisiko untuk terkena penyakit, ya salah satunya HIV, selain penyakit seksual menular seksual atau EMS. Nah di sini saya lihat datanya kalau untuk kelompok umur yang cukup besar ya, itu memang di usia 25 sampai 49 itu paling tinggi 73% pengidapnya. Terus dari 20 sampai 24 itu ada 14%. Berarti kan besar juga untuk ukuran remaja ya. 15 sampai 19 tahun 22%. Besar teman-teman sekalian. Ini ya kalau 25 sampai 49 kan di 25-nya masih masuk remaja ya. Jadi angka 20 sampai 24 14 cukup besar menurut saya. Pekerjaan, kalau di riwayat pekerjaan ini yang paling besar angkanya di wira swasta IRT. Cek namanya nih, pelajar dan mahasiswa cukup besar juga, ada 117. Tapi ini kan yang terdeteksi ya, yang sudah melakukan pemeriksaan. Yang ya karena kan kasus HIV itu ibarat gunung es, jadi yang terdeteksi itu kecil, yang melakukan pemeriksaan kan cukup kecil ya, karena
kesadaran untuk memeriksakan kesehatan di kita masih cukup rendah, apalagi yang terkait HIV, dianggap suatu penyakit yang yang dianggap masih penyakit yang dalam tanda kutip gitu ya. Jadi jarang yang melakukan pemeriksaan secara sukarela, jarang. Pelajar cukup besar juga nih, ada 117 kasus pelajar mahasiswa ya. Oke. Yang paling besar itu memang di wira swasta tidak bekerja. Tidak bekerja cukup besar juga, sama ibu rumah tangga mungkin korban mungkin ya korban dalam tanda kutip. Jadi poinnya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian ketika kenapa saya bahas HIV kan di genre kan juga diberikan materi tentang HIV, apa ciri-ciri HIV, penularannya, terus nanti kalau dia ada tahapan AIDS seperti apa, itu kan disampaikan ke kalian semua adik-adik. Karena ini momennya di bulan Ramadan ya, kemarin razianya juga dilakukan di bulan Ramadan ya. Saya berharap nih adik-adik genre atau adik-adik remaja lah, seluruh remaja Indonesia, saya bingung juga karena di sekarang dalam tanda kutip sudah ada juga sih beberapa remaja yang menormalisasi biasalah seks pranikah, udah zamannya udah sekarang udah kayak gitu, siapa sih yang enggak kan. Kadang-kadang komen-komen kayak gitu miris sih buat saya. Mungkin kalian pernah lihat juga ya, ada wawancara atau konten di medsos, diwawancarain seorang mahasiswi yang tamat kuliah, testimoninya kuliah di salah satu kampus, terus ditanya apa yang paling asik, ya seks bebas, apa yang yang paling tidak di sini, seks bebas. Ya maksud saya ya jangan dinormalisasi lah yang seperti itu, tetap aja itu aib ya teman-teman sekalian. Dan itu kalau ditonton oleh adik-adik kita yang belum terpapar ya apa dalam pandangan Pak Oya, biasalah kakak-kakak saya seperti itu. Atau nanti ketika kalian memasuki fase kehidupan berumah tangga, ini kan era digital ini ya, era digital tuh, bukti digital seperti itu akan ada selamanya di dunia maya. Nanti kalau kalian hidup berkeluarga, punya anak, mau bilang apa sama anak, masa dinormalisasi nih sama anak ya. Kalau kita beragama ya itu tetap aja salah satu dosa besar. Ini menurut saya sih larinya ke norma sih, masa kita mengabaikan yang kurang baik itu. Oke, itu sendiri saya. Kalau dari data tadi kalian bisa lihat bahwa nanti saya tampilkan datanya seperti itu, data yang saya dapatkan dari teman-teman dinas kesehatan. Sekian saja video kali ini, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berpesan ke adik-adik sekalian ya, jauhilah seks bebas. Oh iya tadi ini ya, maaf ini belum mau closing. Kalau berdasarkan faktor risikonya, ini heteroseksual. Ini kan heteroseksual itu ada 2673 kasus, homoseksual ada 1099 kasus kan, kayak gitu ya. Ya kalau heteroseksual bisa jadi yang pasangan sah atau tidak. Kalau yang homoseksual udah jelas ya. Itu di norma agama kita tuh tidak dibolehkan. Itu teman-teman sekalian, itu untuk catatan buat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.